Jadilah orang buta yang bisa melihat cewek cantik. Piye carane? Ada orang buta yang kok ngerti ya no cawe itu ayu gitu. Karena Jakarta sedang banjir nih sedengkul. Terus ada orang buta tidak tahu jalan tuh kan biasanya gini-gini akhirnya, tapi dia kuat. Terus ada orang yang bisa ngelihat tapi lumpuh, terus minta digendong sama yang buta. Di tengah nyebrang jalan itu dia tanya sama si lumpuh ini, ada cewek cakep ya? Kok tahu? Karena ada reaksi di punggungnya sini kan. Gitu. Nah itu juga termasuk melek ya, melek. Jadi buta itu berlapis-lapis ya. Skalanya berlapis-lapis, peristiwanya di dalam diri kita berlapis-lapis. Yang kedua, kalau ngomong soal buta, tadi kan Ustadz Nur Somad menyebut mengenai Allah mengatakan mereka itu punya hati tetapi tidak bertafakuh. Tafakuh ini sebenarnya kalau dalam dunia khasanah Islam itu produk pikiran, produk akal. Tapi Allah menyebut mereka punya hati tapi tidak meneguhkan pengetahuannya, meneguhkan sikapnya kan gitu. Tafakuh kan meneguhkan sikap atau apa gitu ya Ustaz ya. Kan itu hasil pikiran. Kenapa kok hati kok outputnya adalah pemikiran? Itu sebuah pertanyaan besar dan kita kalau bisa membuka mata kita. Jadi misalnya anak cucu saya ini, anak kecil ini, Anda tanya ke semua ahli pendidikan, mungkinkah anak ini bisa duduk di sini tenang, tidak rewel, ngelihat, memperhatikan? Kalau menurut perhitungan intelektual akademis, dia tidak paham apapun yang diomongkan oleh orang-orang di depan, tapi dia bertahan seperti itu. Dan ini banyak di Ma'iyah, di Jogja, di Surabaya, di Magelang, semua anak-anak kecil banyak yang duduk sampai jam 3 pagi. What happened to them? Apa yang terjadi pada dia? Kalau kita ngomong sederhana gini, semua yang didengar oleh telinganya menjadi file di otaknya. Mungkin tumbuhnya nanti 10 tahun lagi menjadi pohon dan berbuah, mungkin 20 tahun lagi. Jadi tidak apa-apa, dimasukin aja ke telinga, yang penting dia jadi file. Itu yang pengetahuan kita sekarang. Tapi kalau melihat ayatnya tadi, dia menampung dengan hatinya. Dia merasa gembira bersama om-omnya, Pak D-nya di sini. Kegembiraannya itu membuat dia terbuka pori-pori rohaninya, sehingga jangan dipikir dia tidak paham. Cuman tahap pemahamannya berbeda dengan kita dan speednya dan iramanya berbeda. Tapi dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Suatu hari dia akan mengalami apa pada suatu hari ya. Nanti dia akan merujuk ke apa yang dia dengar pada malam hari ini. Dan itu sangat banyak. Ya makin banyak anak-anak kecil yang mengherankan. Kalau pakai teori pendidikan, tidak masuk di Jogja itu, teman-teman Ma'iyah kumpul Jogja itu bendaharanya anak SMP kelas 1 yang juga Ma'iyahan. Kalau tentu jangan diremehkan, jangan dipikir yang benar pasti adalah yang kita ketahui dari teori-teori pendidikan modern. Enggak. Makanya kalau saya Ma'iyahan begini, saya ingin bilang sama Anda, sudahlah dengerin aja, Anda gembira, Anda bersyukur. Nanti dia ada yang rumput tumbuh besok pagi, ada yang jagung tumbuh 3 bulan lagi, berbuah 3 bulan lagi, ada yang pohon jati yang nanti akan jadi tiang dari rumah masa depan. Sudahlah, itu nanti akan luding sendiri di sini. Saya akan pakai luding aja hidup saya itu. Jadi kalau saya mikir, saya enggak pakai tenaga, karena yang mikir pikiran saya, otak saya. Jadi kalau malam saya piye ya gitu, aku pesen sama pikiran gue nyambut gawe ya le gitu. Nggih gitu. Terus saya tidur, dia kerja. Emang terus mati? Kan enggak, dia kerja. Begitu saya bangun, saya mendapat hasilnya. Jadi enggak ada pemikir itu. Ini seorang pemikir. Keserolman mikir. Saya enggak pernah mikir. Gitu loh. Saya serahkan kepada akal dan Allah sudah ngasih itu. Ada mekanisme, ada pembagian kerja. Maka kalau melihat kulubun la yafqahuna dia. Jadi tidak memahami.
Ternyata kalau kita melihat surat An-Nur ayat 35, ternyata bangunannya itu kan Allah mengatakan ini jasad namanya miskah, kemudian ada misbah itu hati, kemudian ada zujajah itu akal. Selama ini saya memahami zujajah itu adalah helmnya itu kan tabung kaca ya. Ternyata yang tua itu hatinya, akal itu pegawainya, karena nanti pertemuannya dengan Allah itu hatinya itu. Dia lebih senior, dia lebih tua, dia lebih sepuh, dia kerisnya. Ini pedangnya gitu. Otak itu pedangnya. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau Anda hidup dengan memahami bahwa titik berat manusia adalah akalnya, kemudian Anda menganggap hati itu urusan lain, Anda akan kehilangan kesatuan hidup, Anda akan kehilangan keseimbangan. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang datang dari Tuhan itu melalui hati, dan itu lebih matang daripada melalui akal, karena akal nanti yang tugasnya menerjemahkan, dia bagian regulator akal itu, pikiran itu teman sekalian. Nah, kemudian dari seluruh yang diomongkan Bipanis tadi, saya kira saya sangat senang sekali karena begitu banyak hal yang harus kita melei ya, bahasa Indonesia ini kita melei, jangan kita biarkan diri kita buta terhadap itu semua. Termasuk tadi saya sudah kasih contoh-contoh mengenai yang teknis-teknis. Kemudian juga sebenarnya ada yang di Ma'iyah ini kan Anda datang tidak sebagai pemikir, datang sebagai manusia dengan keseluruhan faktor Anda, dan itu Anda integrasikan. Jadi Anda sedang bertauhid. Sesungguhnya Anda sedang bertauhid, dan itu merupakan tabungan untuk nanti bertauhid kepada Allah. Karena tidak mungkin Anda bertauhid dengan Allah tanpa mengintegrasikan seluruh makhluk-makhluknya di dalam kesadaran Anda, dan semua itu Anda atasi, Anda takaburi untuk menjadi kemaslahatan, untuk menjadi kesolehan. Soleh itu sekali lagi kebaikan atau kebenaran yang dilaksanakan dengan hitungan yang matang, itu soleh. Sehingga mudorotnya sekecil mungkin, manfaatnya sebesar mungkin, bias-biasnya serendah mungkin. Itu namanya soleh. Makanya aku anak soleh, tidak aku anak khair, tidak aku anak ihsan, tapi aku anak soleh. Hanya saja tidak pernah diterangkan soleh itu apa. Tuh, nah, yang pernah menjelaskan cuman Gus Dur. Banser jadi Gus Dur jadi presiden, mendarat di Malang, bansernya siap, semua banser siap. Ini Presiden Abdurrahman Saleh sudah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Nah, nyeneng banser ini aku Ma'iyah niku ngake beratus-ratus, tapi penggaweane salaman karo aku. Kudune njogo sampean niku nyak salaman malahan wis gak apa-apa. Banser itu kan setengkak di atas hansip, setengkak di bawah kodim. strukturnya ya, kita jangan kehilangan konstruksi ya teman sekalian. Selalu pikiran tuh yang ini kan, saya sering jangan seperti sarung. Ini negara-negara sarung. Ngerti bedanya sarung sama celana baju, Mas? Kalau celana baju kan jelas ininya, ya jelas mana negara, mana pemerintah. MK itu di atas presiden atau sejajar presiden atau di bawah presiden harus jelas. Polisi mestinya di mana, tentara mestinya bagaimana. Itu konstruksinya jelas. Oh ini celana ini depannya ada ritnya. Kalau terbalik nanti ritnya di belakang, kan gitu kan. Baju juga kancingnya di depan. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan dibalik begini, kan gitu. Itu namanya konstruksi. Kita sekarang ini sarung. Jadi sarung itu dijadikan apa saja bisa. Dadekno celono ya iso, dadekno klambi iso, pakai untuk sajadah bisa, kemul bisa, serban bisa, ya toh. Digelemek ya enak. Alas gitu. Alas jomblo. Maksud saya, kalau birokrasi tidak tegas, tidak jelas, ya, pamong projo tadi itu, maka sekarang siapa saja bisa menjadi apa saja, siapa saja bisa melakukan apa saja, tidak jelas pembagian tugasnya. Dan itu yang kita alami sekarang ini.
itu kan tidak jelas. Nah, makanya Habib Ani sangat bagus menggambarkan bahwa kita tuh punya warisan-warisan bagus dari Belanda yang seharusnya kita pakai. Jadi kan gini lah, misalnya ada orang kafir punya rumah di kampung kita, dia yang ngacungin. Setelah orangnya mati, masa kita rubuhkan rumahnya? Rumahnya kan bisa kita pakai untuk sekolah, untuk apa gitu loh. Tidak harus kita kutuk dia, terus kita hancurkan semuanya gitu. Nah, saya kira kita punya banyak hal-hal di Indonesia yang bisa kita teruskan, bisa kita daya gunakan, bisa kita takaburi atau kita kelola dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lakukan hal ini jika tidak ingin kehilangan keseimbangan hidup. Jangan disangka hanya malaikat dan iblis yang makhluk abadi. Kita sebagai manusia juga merupakan makhluk abadi yang berawal dari alam azali dan bertransformasi melalui alam kandungan, alam dunia, dan kemudian menjalani keabadian di akhirat. Itu semua karena pada hakikatnya kita adalah percikan potensial Allah yang termanifestasikan karena nur Allah. Dan tidak ada kemungkinan untuk resign dari keabadian. Kalau tidak suka, ya silahkan pergi ke kehidupan lain yang di luar kuasa Allah, di mana itu mustahil adanya. Kehidupan abadi ini keniscayaan, tinggal pilih mau menjalaninya seperti apa. Di neraka jahanam, khalidina fiha, atau surga, adn khalidina fiha abada. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6 dan ayat 8. Dua-duanya keabadian tak berujung yang membayangkannya pun kita tak bisa, apalagi menjalaninya dalam kesengsaraan di neraka. Dan renungkanlah betapa sesungguhnya kita semua sangat dekat dengan gerbang menuju keabadian, yaitu kematian. Dunia ini dan akhirat kelak hanya dipisahkan oleh selembar hijab tipis yang setiap saat bisa koyak. Hanya diperlukan satu sumbatan di aliran darah menuju otak atau jantung, atau virus aneh yang tiba-tiba bermutasi menyerang manusia, atau supir dam truk mengantuk, dan 1001 macam sebab tak terduga lainnya untuk membuka tabir tersebut. Kita semua antri memasuki gerbang kematian dalam antrian yang kita sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang urutannya. Yang lebih dulu hidup belum tentu lebih dulu mati. Yang sakit bahkan parah tidak mesti duluan menemui maut dibandingkan yang sehat. Siapa saja bisa mati kapan saja dan di mana saja kalau memang ajalnya sudah tiba. Oleh karena itu, kita harus berpikir dan berperilaku dalam frame kesadaran akan keabadian ini. Dan bukannya sibuk terjebak dalam urusan kesementaraan di dunia yang membuat kita tidak mempunyai bekal yang cukup untuk menempuh keabadian. Tetapi seringkali justru itulah yang persis kita lakukan. Coba sesekali diteni aktivitas kita dalam satu hari dan waktu yang dihabiskan dalam rentang waktu 24 jam. Yang terlihat langsung sebagai kegiatan mengumpulkan perbekalan di akhirat, ini pun belum tentu diterima karena bisa jadi aslinya bermotif duniawi, misalnya sholat, wajib 5 waktu, plus tahajud, duha, dan rawatib.
Paling banter hanya 2 jam sehari atau hanya sekitar 8%. Itu pun kalau giroh atau semangat sedang tinggi, padahal iman itu naik turun dan biasanya lebih banyak pada area turunnya. Ketika muncul rasa bosan menjadi orang baik, mungkin seharian waktu kita akan berlalu percuma begitu saja. Sebagian besar waktu kita habiskan untuk urusan mencari penghidupan dan mengupayakan keberlangsungannya di dunia. Dan mengurusi hajat jasmani kita seringkali tanpa memedulikan halal haram dan konsekuensinya nanti di akhirat. Bagaimana kira-kira nasib kita nanti dengan persiapan yang seadanya ini? Oleh karena itu sangat penting kemudian untuk merohanakan apapun saja yang kita kerjakan. Semua aktivitas harus kita temukan relevansinya dalam konteks persiapan roh kita menjalani keabadian. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Demikianlah Rasulullah bersabda. Selama ini banyak orang salah fokus menganggap ini sebatas ritual ketika hendak sholat, puasa, atau ibadah mahdhah lainnya. Begitu salah fokusnya sampai-sampai orang pada bertengkar soal apakah niat itu harus dilafalkan secara zahir ataukah cukup dalam hati saja. Padahal ini juga berlaku untuk semua gerak lahir dan batin kita. Dan sesederhana itu cara kita merohanikan semua aktivitas kita. Kita hendaknya meniatkan semua aktivitas kita sebagai upaya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ikrar kesetiaan pada saat pernikahan, niat juga harus diperbarui setiap saat. Jadikan kebiasaan sebelum melakukan sesuatu kegiatan untuk mengambil jeda sesaat meneliti motivasi dan mengembalikannya ke niat yang benar. Tentu saja, semua titipan omongan ini hanya relevan jika kita sungguh-sungguh percaya akan perkara yang gaib dan akhirat. Mereka yang beriman kepada yang gaib pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Bagi yang percaya akhirat, sering-seringlah mengingat kematian dan kehidupan abadi setelahnya. Kematian adalah nasihat terbaik, kata Rasulullah SAW. Setiap saat berusahalah untuk mengingat dekatnya kita dengan maut, niscaya dunia ini terasa ringan bagimu. Engkau tidak akan ngoyo menghalalkan segala cara untuk meraih dunia. Engkau akan lebih sedikit tertawa dan juga tidak lama-lama bersedih karena kejadian apapun, senang ataupun susah yang menimpamu di dunia. Dan renungkanlah betapa sesungguhnya kita semua ini sangatlah dekat dengan gerbang menuju keabadian, yaitu kematian. Dunia ini dan akhirat kelak hanya dipisahkan oleh selembar hijab tipis yang setiap saat bisa sobek. Hanya diperlukan satu sumbatan di aliran darah menuju otak atau jantung, atau virus aneh yang tiba-tiba bermutasi menyerang manusia. Kita semua di dunia ini hanya antri memasuki gerbang kematian dalam antrian yang kita sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang urutannya kapan. Yang lebih dulu hidup belum tentu lebih dulu mati. Yang sakit bahkan parah tidak mesti terlebih dulu menemui maut dibanding yang badannya sehat.
Siapa saja bisa mati kapan saja dan di mana saja kalau memang ajalnya sudah tiba. Mari kita sebagai manusia mengumpulkan perbekalan di akhirat, walaupun belum pasti diterima, karena bisa jadi aslinya bermotif duniawi. Tapi tidak apa-apa, mari kita berlomba-lomba mengumpulkan perbekalan di akhirat dengan giroh atau semangat yang tinggi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.